Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat bagi kita. Bagi engkau yang percaya engkau diselamatkan, bagi engkau yang tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau memilih untuk hidup binasa, tidak perlu percaya pada Yesus. Tapi kalau engkau mau hidup dalam kekekalan, percayalah pada Yesus. Yesus sudah bilang, kalau engkau percaya kepadaku, engkau mempunyai hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 46. Tuhan menyediakan begitu indah bagi kita. Dan selamat malam bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa menyertai setiap kita. Mari kita doa kepada kita berdoa. Terima kasih. Malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau berpegang pada kehendak Bapa di surga dan melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Tidak melakukan ajaran-ajaran palsu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan saya akan membacakan bagi kita dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama dan sampai dengan ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan diri mereka. Banyak orang akan mengikut cara hidup mereka dan dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. 3. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung, dan kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tapi perbuatan-perbuatan itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Haleluya. Ini nasib guru-guru palsu. Tema kita adalah false teacher. Ya, false teacher itu pengajar-pengajar palsu. Dan juga disinggung dengan nabi-nabi palsu. Kalau dahulu ada nabi-nabi palsu, sekarang ini juga masih ada yang pengikut ajaran nabi-nabi palsu. Dan itu yang sangat meresahkan sebenarnya, ya, yang meresahkan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, tetapi apapun alasannya kita tahu, dan kita sudah, saya katakan tadi pagi, harus berpegang teguh pada pengajaran firman Allah dengan berpegang teguh. Karena itu modal kita sebagai orang percaya, tidak peduli dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, kita lihat mereka, kata firman Allah, pengajar-pengajar palsu, mereka akan melakukan dan mengatakan sesuatu untuk uang. Ya, dari ayat 3 tadi, mereka mengajar itu, nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini, hanya demi cien, demi pulus, demi argorion, demi kepeng, demi okane. Jadi mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan. Itu ciri-ciri nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Jadi yang mereka untuk mendapatkan kehidupan, untuk kehidupan yang jauh lebih baik, mereka mengumbar kata-kata isapan jempol yang penuh dengan kepalsuan. Tapi anehnya banyak orang mengikutinya. Tidak memakai akal sehat, tidak memakai pikiran yang waras untuk melihat apakah ini ajaran ini masuk akal, apakah ajaran ini dapat diterima atau tidak, apakah ajaran ini termasuk dongeng-dongeng atau bagaimana. Tetapi kalau kita sudah katakan dengan jelas, akan ada banyak nabi-nabi palsu yang datang dan guru-guru palsu yang menyesatkan. Wow. Tetapi nanti kita lihat ujung dari kehidupan mereka. Jadi mereka akan menyelewengkan ajaran yang benar itu. Bahkan penguasa aja yang sudah menebus hidup mereka, ini khususnya kepada yang percaya, kita jelas
bahwa penguasa yang menebus mereka yang pernah menebus. Jadi mereka ini rupanya tadinya mereka percaya kepada Yesus. Rupanya karena ketidakpuasan ya, karena ketidakpuasan dalam diri mereka, akhirnya mereka ya keluar lalu kemudian tapi tetap membawa ajaran itu, tapi diselewengkan, disimpangkan. Seperti yang terjadi hari-hari ini dalam dunia YouTube. Kita bisa melihat bagaimana Donditan, bagaimana Kainama, bagaimana yang lain-lain itu. Tapi yang paling hebat itu si Kainama itu. Bagaimana dia dapat menemukan ini. Saya bilang inventor of evil, penemu-penemu kejahatan. Ada saja ayat-ayat firman Allah yang bisa dipelintirnya. Tapi Kainama saya mau bilang, apapun kamu katakan, kami tidak akan melepaskan pegangan kami dari Kristus. Karena kami sudah merasakan bagaimana Tuhan memuaskan hati kami, pikiran kami, hidup kami. Bagaimana Yesus itu memberikan damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, pertolongan dalam hidup kami. Dan bagi Anda mungkin yang tidak pernah merasakan kasih Tuhan, pembebasan dari dosa, Anda akan mengalami kegelisahan yang terus menerus. Karena Anda dengan tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Anda dalam bahaya. Tapi kalau Anda membuka hati Anda bagi Tuhan, bagi Kristus, kau akan melihat lawatan Tuhan datang kepadamu. Nabi-nabi palsu tidak akan pernah bisa, karena mereka memang sudah disediakan untuk penghakiman. Ya, tapi kamu yang mendapatkan ajaran itu berhati-hati. Kalau engkau mengikuti mereka yang kita sudah tahu dengan penuh hawa nafsu, dengan daging mereka, dengan tipu daya mereka, mereka akan menipu siapa saja yang dapat mereka tipu demi fulus, demi uang. Yang kedua kata firman Allah, mereka akan menertawai hal-hal yang dari Allah, ya. Jadi sampai Tuhan mengatakan kepada mereka begini, hewan yang tidak berakal. Memang hewan tidak berakal ya. Lalu kemudian seperti itu mereka. Lalu kemudian sama seperti binatang. Nah, saya punya anjing ini ya, itu luar biasa. Jadi kalau dia menjaga itu sangat baik. Apalagi waktu ada anjing saya yang besar itu. Dia tahu ada pencuri yang datang. Dan kalau sudah datang pencuri, dia ribut setengah mati. Kadang-kala sampai kita cambuk, kita apa, sebelum kita mengerti bahasa anjing. Jadi waktu itu kita belum mengerti bahasa anjing. Jadi dia ribut, dia bikin ribut sudah. Sampai kita nggak bisa tidur. Kita nggak enak juga kepada tetangga. Lalu kemudian setelah itu berapa kali terjadi, lalu kita lihat, oh ada pencuri, ya, yaitu setelah mereka melewati mendapatkan beberapa barang, ya mereka ambil dari depan, ya minuman-minuman. Lalu sejak itu kita mengerti, dan sejak itu kalau dia sudah ribut, kita akan selalu waspada, ya. Dan ketika dia sudah ribut, dan kita datangi aja pencurinya, ya. Dan saya sudah pernah mendatangi dan saya katakan kepada mereka, sekalipun mereka sudah rugikan saya, tapi saya katakan kepada mereka, jangan kamu coba-coba sekali lagi. Kalau kamu ambil lagi milik saya akan laporkan kamu kepada polisi. Dan ya sejak itu mereka tidak pernah lagi melakukannya. Tapi mereka mungkin berpindah ke belakang. Dan saya sudah bilang kepada orang belakang, karena anjing saya ribut, karena saya tidak palah apa dengan apa yang mereka tidak sering bercerita. Jadi pada akhirnya setelah saya katakan bahwa ketika anjing saya ribut, kalau mau itu sudah ada pencuri itu, ya saya ceritakan kepada mereka, kalau anjing saya ribut itu berarti ada pencuri, bukan hanya mau datang ke sini, mungkin dia datang ke sana. Jadi anjing saya itu akan, karena malam dia akan dilepas. Dan pada akhirnya hampir sekali ketangkap dia. Untungnya dia memang ya, saya melihat bagaimana pencuri itu bisa lompat setinggi-tingginya dari pintu pagar itu. Kami kejar dia ke belakang, dia lari dari samping dan lompat. Rupanya sudah ada yang nunggu di sana pakai motor di depan jalan raya. Ya.
Tapi yang mau saya bilang adalah itu hidup mereka seperti itu, seperti binatang liar, nggak punya aturan. Binatang kan nggak punya aturan. Guru-guru palsu itu juga nggak punya aturan. Ngomong asal ngomong, nggak pernah dipikirkan. Seperti binatang sudah. Itu kata firman Allah. Baca nanti ya, supaya Anda lebih mendapatkan pengertian lebih dalam. Dari pasal 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Wah, mengerikan. Lalu dikatakan juga kotoran dan noda. Mereka itu seperti kotoran dan noda yang ada melekat di pakaian seseorang, apalagi pakaian putih. Wah, itu menggelisahkan itu. Sampai kita kalau sudah itu kita tutup ya. Kotoran seperti kotoran dan noda. Lalu apa lagi kata firman? Penuh hawa nafsu zina. Jadi mereka sesudah itu ya karena banyak mungkin uang, kawin sana kawin sini. Karena mereka memang memuaskan hawa nafsu mereka. Wah, itu hebat itu. Nah, luar biasa itu ya. Dan ini yang paling hebat, tidak pernah berhenti berbuat dosa. Bisa Anda bayangkan? Tidak pernah berhenti berbuat dosa. Lalu kemudian juga dihalau seperti binatang. Jadi nggak usah ikutilah mereka itu. Terus yang ketiga kata firman Allah, mereka akan melakukan apa saja yang mereka suka lakukan. Anda bisa baca dalam 2 Petrus itu ayat 2 sampai 17. Wah, itu suka-suka mereka lah. Nah, saya sudah bilang kalau orang suka-suka mereka itu akan mengalami kehancuran. Kalau suka-suka mereka itu akan mendapatkan hukuman satu kali kelak. Tapi saya belum bercerita soal hukuman. Yang keempat, mereka akan menjadi sombong dan angkuh. Anda bisa baca ayat 18-19, congkak, mengumbar hawa nafsu, hamba manusia, cabul, hamba kebinasaan. Wah, itu bayangkan mereka mengatakan bahwa mereka selamat padahal mereka menuju kepada kebinasaan. Karena hawa nafsu mereka saja mereka nggak bisa kendalikan, perbuatan mereka tidak pernah, akal mereka tidak pernah bisa mereka kendalikan, tapi menjual sorga. Lalu kemudian yang terakhir, ini yang mau saya katakan, mereka akan dihakimi dan dihukum oleh Allah. Jadi Anda bisa baca dalam 2 Petrus 2 ayat pasal 2 3 10 20 22. Di situ dengan jelas kita lihat bagaimana mereka akhir daripada kesudahan mereka itu. Jadi karena mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat bagaimana mereka congkak, cabul, membiarkan orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Jadi pada akhirnya mereka akan mengalami hukuman dari Tuhan. Itu nasib guru-guru palsu. Dan kalau bisa diperbaharui, ini tidak bisa diperbaharui. Hati mereka sudah penuh dengan kepahitan, penuh dengan dosa. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, sebagai orang-orang yang memegang teguh pada kebenaran, jangan pernah ikuti ajaran nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Itu sebabnya kalau engkau mendengarkan di TikTok, di Instagram, di Facebook, ajaran-ajaran yang membengkokkan, ini firman Allah ini sebagai lantera bagi kita, sebagai sumber penguji apa yang mereka katakan. Kadang-kala mereka kan mengambil sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ya. Tapi mencoba menghantam ini, ya, nggak perlu. Kita punya firman Allah yang menjadi filter bagi kita, yang menjadi pegangan bagi kita, firman Allah ini. Jadi kalau firman Allah ini menjadi pegangan kita, apapun kata guru-guru palsu itu biarkan saja.
Kalau kita bisa menanggapinya, kita sanggapi. Saya sudah banyak menanggapi orang-orang seperti itu. Salah satu ajaran Ustadz Taslim di karena perzinahan tidak dapat diperantas karena Yesus ada di YouTube saya. Itu sudah ya banyak pendengarnya yang datang ke situ. Karena saya mengatakan bahwa Yesus itu tidak seperti itu. Dia penuh kasih, tapi dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Tapi diingatkan orang-orang yang melakukan dosa supaya jangan melakukan dosa lagi, bertobat dari hidupnya. Dan itulah kenapa kita harus berpegang teguh pada kebenaran, karena dengan kita berpegang teguh pada firman Allah, kita akan menundukkan diri taat kepada Tuhan untuk membuat hati Tuhan senang dalam segala perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Jangan pernah masuk dalam perangkap si iblis, jangan pernah mengikuti ajaran nabi-nabi palsu, jangan pernah mengikuti ajaran guru-guru palsu. Kalau engkau mendengarkan di yang tidak bisa kita hentikan itu di media, ada filter kita, yaitu firman Allah. Ikuti saja apa yang dikatakan firman Allah, jangan ikuti nabi-nabi palsu yang membuat kebimbangan, keraguan bagi imanmu. Itu sebabnya salah satu tadi pagi saya bilang adalah kita bertumbuh dan dewasa di dalam iman. Mantap! Puji nama Tuhan, dan kita akan berdoa. Dan kalau engkau sakit, apapun sakitmu, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Percaya pada Tuhan, dan engkau yang mengalami masalah, serahkan semua masalah pada Tuhan. Tuhan akan datang menyelesaikannya. Jangan batasi kuasa Allah. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Kami tidak mau mendengarkan guru-guru palsu sekalipun mereka hidup mereka karena mereka menyimpangkan firman Allah itu. Tapi kami mendengarkan Tuhan dalam kehidupan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit dalam nama Yesus. Yang sakit aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Karena engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Percaya engkau disembuhkan oleh Tuhan. Dan bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan dalam hidup ini, Tuhan jawaban dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka, dan mereka datang kepadamu karena engkau yang mengundang mereka. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dan kami datang kepadamu dengan engkau meluputkan mereka Bapa di surga. Dan Tuhan tolong mereka satu demi satu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita beraktivitas tentunya. Selamat kita istirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.